Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kelupaan, aku belum ngasih konten untuk hari ini. Jadi rada sore kita memberikan kontennya, tapi apa-apa lah ya. Nah, banyak yang nanya ya, Bang Cis, kalau misalnya di kandang encis nguras ikan berapa kali ya bang? Nah kalau di sini nguras ikannya itu seminggu 2 kali. Jadi seminggu 2 kali itu udah buat yang paling top performa lah ya. Ya kalau misalnya lagi minimal maksimal banget tuh ya seminggu sekali ya lah. Cuman jangan sampai seminggu sekali lah. Tapi kalau bisa seminggu 2 kali. Nah, seperti apa sih air yang udah harus dikuras? Sebenarnya sih air yang udah harus dikuras tuh sebenarnya tinggal dilihat-lihat aja sih. Karena kalau gue tuh biasanya ya, misalnya nih ini jatahnya hari Rabu, tapi ternyata ada beberapa ikan yang di hari Senin itu udah mulai butek, udah mulai lemes. Nah itu harus dikuras. Jadi nggak nentu seminggu 2 kali. Misalnya ini kayak ya tanda-tanda yang ikan yang harus dikuras yang mana lah ya. Nggak ada sih, karena di sini alhamdulillah sih ikannya sehat-sehat. Wah. Nah misalnya ada yang kotor banget gitu ya, situasional aja sih, atau ada yang lemes misalnya, ya lu harus kuras cepet-cepet. Karena terkadang si airnya yang banyak kotoran ini membuat dirinya ini akhirnya jadi lemes. Jadi ya memang harus dikuras cepet-cepet kayak gitu. Nah terus udah gitu, kalau misalnya ditanya berapa kalinya, 2 kali. Terus habis itu apa aja yang harus dipersiapkan? Nah ini ya, misal ya kita mau nguras yang ini nih, kita taruh dulu ya. Nah ini kelihatan nih ya, tuh udah mulai banyak debu-debunya di airnya, udah mulai banyak kotorannya. Nah ini biasanya sih harusnya sih besok dikuras, cuman nggak apa-apa lah, kita tutorial karena di situ sudah mulai ditutup, jadi di sini aja. Nah ini dia nih coy, ini udah mulai harus dikuras nih kalau kayak gini nih. Walaupun sih sebenarnya nggak terlalu kotor-kotor banget, tapi kalau nggak pakai ketapang nih kayak gini nih coy, jadi dia cenderung lebih apa tuh namanya ya, airnya tuh lebih banyak debunya gitu, jadi tercemar gitu si airnya. Gua nggak ngomongin tentang airnya dulu karena udah banyak gue bahas air apa yang gue pakai. Cuman kita ngebahas tentang ngurasnya aja dulu. Tadi kan ngurasnya udah tuh seminggu 2 kali, kalau bisa mah ya seminggu 2 kali. Terus udah gitu biasanya kalau pakai ketapang, nanti ketapangnya diambil terus habis itu dimasukin lagi ketapangnya. Jangan dipakai ketapang yang apa tuh namanya, jangan pakai ketapang yang lama karena sari-sari makanannya juga udah habis. Dan kalau misalnya lo mau pakai air ketapang yang langsung dari sini atau air ekstrak, itu bebas-bebas aja sih. Tapi kalau gue sesungguhnya lebih suka yang sama daun-daunnya. Nah terus habis itu setelah ini apa aja yang lo lakuin? Sebentar. Nah, lu mau nggak mau harus membutuhkan ini, spons. Jadi ada dua sebenarnya cara nguras, ada yang di sifon, ada yang pakai spons. Menurut gua kalau di sifon itu setengah-setengah lah, jadi mendingan langsung aja dikuras semuanya, digosok-gosok nih, jangan lupa ya pinggiran-pinggiran ininya bro, digosok-gosok. Karena kalau misalnya pinggiran yang nggak digosok-gosok nanti sama aja dia, air yang lu masukin tadinya bersih, nanti lama kelamaan atau dengan cepat airnya bakal kotor lagi. Jadi makanya di apa tuh namanya, di pakai spons, habis itu pinggir-pinggirannya digosok ya. Nah terus bang, bener nggak pakai sifon lebih nggak sehat daripada air yang dikuras full? Jadi sebenarnya kalau dibilang sehat nggak sehat itu sebenarnya jurus-jurus aja sih. Cuman yang udah sih kalau di sifon itu pasti selama 1 minggu ada aja dikuras fullnya. Nggak mungkin di sifon hampir tiap bulan gitu. Menurut gue itu juga mengurangi performa yang ada. Jadi pastilah bakal harus dikuras secara full. Makanya ini kita kuras dulu nih ya. Ayo kita kuras dulu lah ya. Nah ini udah gua kuras full nih. Oh ikannya juga masih ada di situ. Dan ini juga nih coy tekniknya. Kalau lu mau nguras, kalau bisa lu belilah serokan-serokan gayung kayak gini. Karena ini penting banget nih buat si ikan cupang ya. Kalau misalnya pakai serokan gayung kayak gini, ini memudahkan lu dalam nguras air cupang, dan juga itu juga bikin cupang makin sehat sih kalau lu pakai gini. Kebayang gak sih kalau lu pakai serokan-serokan yang biasa gitu ya, serokan-serokan yang yang kayak gini-gini nih.
Serokan-serokan yang kayak gini itu akan ngebuat si cupang itu keluar dari air, dan biasanya kalau keluar dari air dia langsung pucet dan adaptasinya nanti lama lagi, belum lagi kalau misalnya robek, belum lagi kalau misalnya dia stres segala macam tuh lama lagi. Nah langsung kita buktikan, ini udah gue bersihin ya, tuh airnya juga baru tuh masih goyang-goyang gitu airnya. Kita langsung buktiin kalau misalnya airnya bagus sama cupangnya segar, itu pasti dia bakal langsung main. Ayo kita buktiin lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ajan coy, dikit lagi ya. Nah, maka dia langsung main. Satu, ini malah langsung main ke situ lagi. Sono coy. Sono, nah itu aja langsung main tuh dia tuh. Karena ngelihat item tuh. Teret. Wah, terbukti ya. Jadi ikan seger itu dengan air yang seger, jadi dia nggak perlu lagi adaptasi, pasti langsung main. Alhamdulillah. Dah, karena udah maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap main cupang dong.